warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat Semar semuanya dimanapun Sobat Semar berada. Apa kabarnya nih? Semoga semua dalam keadaan baik ya, amin. Perkenalkan saya Irsalina yang akan memandu acara UNS Open Days 2022 pada kesempatan kali ini. Nah, kali ini saya akan mengobrol dengan bapak-bapak dari fakultas kita tercinta ya, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Sekarang saya sudah berada duduk bersama dengan Bapak Dekan dan Wakil Dekan ya. Ada Bapak Dr. Mardiana MSI, kemudian ada juga di sebelahnya ada Profesor Dr. Slamet Subiantoro MSI selaku Wakil Dekan Akademik Riset dan Kemahasiswaan Universitas 11 Maret. Baik, selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak-bapak. Oke, terlihat seperti semangat sekali ya. Tetap semangat. Luar biasa. Oke. Nah, Sobat Semar, hari ini bersama dengan Pak Dekan ada Bapak Mardiana dan juga Bapak Wadek ya, Bapak Slamet. Kita akan membahas tuntas mengenai Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tapi sebelumnya, Sobat Semar, Universitas 11 Maret memiliki 13 fakultas dan 70 program studi. Lumayan banyak ya, dan satu persatu nih profil fakultas di UNS ini akan diperkenalkan dalam acara UNS Open Days 2022 ini. Jadi buat kamu semua, jangan lupa dan ikuti terus acara ini agar bisa kenal lebih dekat dengan fakultas dan prodi yang ada di UNS. Nah, sambil nanti kita ngobrol-ngobrol nih Sobat Semar, informasi lebih lengkap dapat dilihat di website dan media sosial SPMB UNS, ada di IG @SPMB UNS, ada di Facebook di SPMB UNS Surakarta, ada di website di www.spmb.uns.ac.id, ada juga di email di spmb@unit.uns.ac.id, dan ada juga di call center di 0271634880 dan di WhatsApp di 081227171103. Nah, jadi sambil ngobrol-ngobrol nih ya, biar kamu makin yakin dan tertarik, kamu juga bisa langsung cek info SPMB UNS biar bisa persiapan lebih awal. Nah, Sobat Semar, dimanapun kamu berada ya, pastinya kamu udah nggak sabar untuk ngulik-ngulik nih Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang merupakan fakultas dengan prodi terbanyak ya Bapak ya. Dan sampai-sampai nih sepertinya saya sendiri juga tidak hafal kalau disuruh menyebutkan satu persatu. Nah, dan saat ini saya sudah berada dengan Bapak Mardiana selaku dekan dan juga Bapak Wadek ya, Bapak Slamet. Nanti kita akan tanya-tanya lebih dalam gitu ya. Tadi di awal saya sudah mention ya dengan Bapak-bapak kalau misal di FKIP ini ternyata sepertinya ada 40-an lebih prodi. Betul Bapak? Betul. Oke, nah di dalamnya ada S1, ada S2, kemudian ada juga S3. Kalau boleh tahu nih Pak, itu tuh ada prodi apa saja di dalamnya? Ya, terima kasih Mbak. Jadi untuk prodi-prodi yang ada di FKIP UNS, itu secara keseluruhan ada 48 program studi. Wah, cukup banyak ya Bapak? Jadi yang S1 itu ada 25 program studi. Terus yang S2 ada 17 program studi, sedangkan yang S3 ada 5 program studi. Terus masih ada program studi lagi, yaitu program studi pendidikan profesi guru, PPG. Oh, okay. Di dalam PPG itu ada 27 bidang studi. Jadi ini memang sangat kompleks sekali di prodi ini. Gitu. Saya kira ini kondisi prodi yang ada di FKIP UNS gitu. Terus kalau di prodi pendidikan S1 itu memang ada prodi pendidikan matematika, prodi pendidikan fisika, prodi pendidikan kimia, prodi pendidikan biologi, prodi pendidikan IPA. Itu yang masuk klaster PMIPA. PMIPA. Terus kalau yang klaster pendidikan kejuruan, ada prodi pendidikan teknik mesin, ada prodi pendidikan teknik bangunan, ada prodi PTIK. Terus nanti ada klaster masuk prodi-prodi IPS, ada prodi pendidikan sejarah, ada prodi PPKN, ada prodi pendidikan geografi, prodi pendidikan sosiologi antropologi,
pendidikan akuntansi, pendidikan ekonomi, pendidikan administrasi perkantoran. Wah, banyak ya Pak. Terus nanti ada klaster di pendidikan bahasa. Jadi ada pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Jawa, pendidikan seni rupa. Terus nanti kalau yang klaster prodi-prodi ilmu pendidikan, ada prodi pendidikan luar biasa, prodi pendidikan bimbingan konseling, ada prodi pendidikan guru sekolah dasar, dan ada pendidikan guru anak usia dini. Terus yang prodi yang terbaru yaitu prodi teknologi pendidikan. Nah ini baru kita buka mulai tahun ini. Gitu. Setelah kita mendapatkan izin dari universitas, karena kita PTNBH, sehingga izin berdirinya prodi sekarang kewenangan di tingkat universitas gitu. Sehingga itu prodi teknologi pendidikan itu akan kita buka mulai tahun ini. Waduh, oke. Nah Sobat Semar, akan ada prodi baru nih di tahun ini yang mungkin kamu bisa siap-siap untuk memasuki ya prodi tersebut gitu. Nah Pak, kalau dilihat tadi ya ada banyak sekali prodi, kemudian itu digabungkan dalam satu fakultas. Ada berapa gedung di dalam fakultas ini Pak untuk menampung semua prodi-prodi tersebut? Ya, untuk lokasi gedung-gedung di FKIP UNS itu memang ada beberapa lokasi. Sebagian besar memang prodi-prodi itu berada di kampus induk, yaitu kampus Kendingan. Terus beberapa lagi ada di kampus Kleco, ada kampus Pabilan, ada kampus Ngoresan, dan juga kampus Kebumen. Gitu. Jadi memang lokasinya cukup banyak. Nah, sebagian besar memang di kampus induk, yaitu kampus Kendingan ini. Di kampus ini ada 8 gedung. Jadi di PMIPA itu adalah satu gedung tersendiri, terus nanti IPS itu ada 2 gedung, terus PBS itu juga ada 2 gedung gitu. Jadi di sebagian besar memang di kampus Kendingan itu sudah ada 8 gedung untuk perkuliahan, juga ada 2 gedung untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan. Gitu. Itu ada 2 gedung tersendiri khusus untuk kegiatan-kegiatan dari organisasi-organisasi kemahasiswaan. Oke, jadi dari semua gedung itu pastinya akan ada banyak orang-orang yang berisi di dalamnya ya Pak. Maksudnya kita menerima banyak prodi, juga menyiapkan gedung-gedungnya. Setiap tahun ini ada berapa sumber daya manusia yang diterima di FKIP ini Pak? Untuk mahasiswa barunya ya? Ya, mahasiswa baru. Mahasiswa baru kita menerima sekitar 2.500 mahasiswa baru. Gitu. Jadi itu khusus untuk mahasiswa S1 ya. Tapi nanti ada juga mahasiswa PPG. Mahasiswa PPG itu mahasiswanya dari pemerintah. Itu sekitar 1.500 sampai 2.500 tergantung dari kuota pemerintah. Sehingga memang kita di FKIP itu selain menerima mahasiswa baru S1, mahasiswa baru S2, mahasiswa baru S3, juga mahasiswa baru untuk prodi PPG. Jadi sekitar mungkin bisa, kalau dengan PPG setiap tahun bisa 3.500, bisa 4.000 gitu. Lumayan banyak ya Bapak, ribuan mahasiswa yang setiap tahunnya diterima di FKIP UNS ini. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa dijawab sama Pak Wadek ya. Kemudian soal prestasi fakultas, jadi kita mengetahui ya bahwa FKIP UNS ini dikenal sebagai fakultas yang bagus di kalangan internasional dan nasional pastinya. Mungkin Bapak bisa menceritakan tentang prestasi-prestasi FKIP UNS ini. Baik, terima kasih Mbak Lina dan semua pemirsa yang saya hormati. Di FKIP itu sekali lagi merupakan fakultas terbesar di Indonesia ini ya. Yeah. Dari forum komunikasi FKIP se-Indonesia, 32, bahkan sekarang 34 ya. Itu kita yang paling besar. Dan Pak Dekan, Bapak Dr. Mardian ini adalah selaku sekretarisnya. Wakilnya. Nah dulu sudah seringkali ketuanya itu dari FKIP UNS, sehingga ini bergiliran di tempat yang lain. Nah, prestasi
FKIP ini memang merupakan langganan mahasiswa kita. Yang pertama misalnya, setiap kali di event kompetisi forum komunikasi di tingkat FKIP Indonesia, itu selalu dominan. Contohnya misalnya kemarin tahun 2020 itu di Jember, itu FKIP juara umum. Kemudian tahun 2021 kemarin di Batam juga juara umum. Bahkan juara yang membahagiakan dan membanggakan itu gini Mbak Lina, juara untuk penulisan karya ilmiah itu 4 diborong oleh FKIP UNS. Dan itu belum yang misalnya untuk kegiatan lomba delegasi nasional yang lain, yang untuk esai, kemudian karya ilmiah. Kemudian yang lebih berkesan lagi adalah tahun 2021 itu juga baru saja kemarin, FKIP termasuk fakultas yang terbaik di UNS untuk lomba program kreativitas mahasiswa atau PKM dari 13 fakultas yang ada. Karena apa? Karena mendapatkan 3 medali emas, itu ada 2 diantaranya dan 1 perunggu. Dan ini mengungguli dari fakultas yang dulu yang terbaik, yaitu fakultas MIPA. Sebenarnya kemarin ada 6 kelompok yang bisa masuk ke PIMNAS ya, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Tapi karena kemarin ada kendala teknis, ugelangan, pada saat itu 2 presentasi dari kami ugelangan, sehingga ya nasib kami dapat 3 medali, itu pun yang terbaik. Dan juga ada prestasi yang tingkatnya individu untuk mahasiswa dari prodi seni rupa, itu 1 orang sampai 9 medali atau 9 prestasi maksudnya. Ya, itu sebagian besar di tingkat internasional, antara lain prestasi untuk desain, ya, kemudian prestasi lomba seni lukis dan lain sebagainya. Nah, di antaranya juga ada prestasi-prestasi, misalnya untuk jumlah proposal yang diterima di Ormawa PKM yang meliputi penelitian, pengabdian, kewirausahaan, iptek, gagasan kreatif dan lain sebagainya, itu FKIP kemarin juga yang paling besar. Nah, itu adalah diantaranya prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh FKIP. Nah, kemudian juga dari individu mahasiswa dari PLB pernah dapat medali, ya. Kemudian dari mahasiswa PTM pernah dapat medali internasional untuk karya ilmiah juga. Banyak yang kita sebutkan sebenarnya, tapi kita tidak bisa dengan satu persatu. Kemarin catatan yang tahun 2021 itu ada sekitar 102 prestasi baik nasional maupun internasional. Nah, yang tahun 2022 ini sedang berjalan terus prestasi-prestasi itu. Nanti pada saat akhir tahun akan kita rekap. Gitu ya Mbak Lina ya? Oke. Wah, Bapak-bapak kalau melihat dari prestasi FKIP yang seabrek ini ya, pastinya ada keunggulan dari sebuah fakultas gitu. Mungkin keunggulan dari FKIP ini apa? Kemudian kalau dilihat dari mahasiswanya, prodi apa sih yang menjadi prodi favorit gitu? Prodi yang menjadi prodi unggulan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini? Terima kasih ya. Jadi memang keunggulan kita FKIP dibandingkan dengan FKIP negeri maupun swasta yang di Indonesia. Memang FKIP UNS ini menjadi pusat rujukan dari FKIP negeri yang lain maupun FKIP swasta. Sehingga memang setiap tahun itu banyak FKIP negeri dari luar UNS itu yang benchmarking ke kita. Nah, itu memang dari penjam mutu kita memang sudah tertata dengan baik, dan itu diwujudkan implementasi sistem penjam mutu di FKIP UNS itu, baik itu sistem penjam mutu internal maupun eksternal sudah berjalan dengan baik. Itu terbukti bahwa akreditasi FKIP, prodi-prodi yang ada di FKIP itu sudah 92,5% itu terakreditasi A. Gitu. Jadi dari 25 prodi itu memang 23 sudah terakreditasi A, 22 sudah terakreditasi A,
hanya ada dua prodi yang akreditasinya baik atau B karena prodi baru, dan satu prodi ini karena baru mulai tahun ini, sehingga prodi-prodi yang lainnya sudah terakreditasi A. Dan kebetulan kita juga tahun kemarin sudah mengajukan akreditasi internasional untuk 6 prodi. Tahun ini kita mengajukan akreditasi internasional untuk 10 prodi. Jadi memang kita harapkan semua prodi yang ada di FKIP ini pada tahun 2023 prodi-prodi S1-nya sudah terakreditasi internasional. Saya kira ini keunggulan dari kita. Di samping tadi prestasi-prestasi mahasiswa kita sangat bagus, itu menjadi unggulan kita. Input mahasiswanya juga sangat baik. Itu terbukti beberapa prodi kita itu memang sangat bagus. Itu ditunjukkan dengan keketatan dari prodi-prodi kita, itu juga sangat tinggi. Jadi misalkan prodi pendidikan teknologi dan ilmu komputer PTIK itu keketatannya sangat tinggi, dan itu masuk 10 besar keketatan tertinggi untuk bidang IPA di UNS ini. Juga prodi pendidikan luar biasa, prodi pendidikan administrasi perkantoran itu juga punya input yang bagus, terbukti dari angka keketatannya yang cukup tinggi gitu. Jadi memang beberapa prodi di FKIP UNS itu ada beberapa yang masuk 10 besar angka keketatan tertinggi di UNS ini, baik di kelompok IPA maupun kelompok IPS gitu. Oke, baik. Wah, kalau melihat dari prestasi yang lumayan banyak ya, dan juga ternyata banyak sekali peminatnya untuk FKIP ini gitu. Untuk outputnya Bapak, mungkin prospek kerja dari lulusan-lulusan yang kita tahu ya, bahwa FKIP ini melahirkan bibit-bibit unggul untuk menjadi tenaga pengajar di Indonesia pastinya. Prospek kerja alumni-alumninya ini nanti akan diarahkan kemana begitu? Ya, kalau secara umum memang sesuai dengan karakteristik institut kita, memang lulusan kita itu bekerja di bidang pendidikan. Jadi sebagian besar memang menjadi guru, kepala sekolah, mungkin juga ada beberapa yang sebagai kepala dinas pendidikan provinsi, kepala dinas pendidikan kabupaten gitu. Dan juga ada yang terjun di perusahaan-perusahaan sebagai direktur di suatu perusahaan. Juga ada beberapa yang punya usaha, berwirausaha gitu. Jadi memang cukup bervariasi lulusan kita. Tapi memang sebagian besar sesuai dengan karakteristik prodi, sebagian besar kita memang terjun di dunia pendidikan gitu. Walaupun kita tetap memfasilitasi bagi mahasiswa yang ingin terjun di luar bidang pendidikan, itu sesuai dengan profil dari masing-masing prodi. Itu memang ada beberapa prodi yang menjadi wirausahawan gitu, ada yang terjun di perusahaan gitu. Jadi cukup bervariasi lulusan kita itu. Baik, berarti tidak melulu ya tentang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini lulus-lulus akan menjadi guru gitu, tapi tersebar dimanapun ya, ada yang berwirausaha juga, dan juga pastinya dimanapun berada gitu. Nah Bapak, mungkin apa sih yang keunggulan dari FKIP ini dibandingkan dengan universitas lain? Karena tadi kan kita sudah mengunggulkan FKIP ini di UNS gitu ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan universitas-universitas lain itu, apa sih bedanya FKIP UNS gitu? Ya, jadi memang keunggulan dari FKIP UNS itu, yang pertama memang prodi kita itu sangat lengkap gitu. Hampir semua prodi pendidikan ada di FKIP ini. Juga akreditasinya sudah sebagian besar A, dan kita menuju kepada akreditasi internasional. Terus juga SDM kita juga profesornya sudah ada 31. Terus doktornya itu sudah 52% itu sudah doktor gitu. Dan kita masih menyekolahkan dosen-dosen kita untuk mengambil S3, pendidikan S3. Sehingga nanti kita harapkan dalam waktu dekat
sebagian besar sebagian dosen-dosen kita itu sudah bergelar doktor, sehingga itu adalah unggulan kita. Juga sarana prasarana yang ada di FKIP itu sangat lengkap, baik itu sarana pendukung pembelajaran untuk kegiatan-kegiatan praktikum, terus kegiatan kemahasiswaan. Itu terbukti kegiatan kemahasiswaan itu banyak unit-unit kegiatan mahasiswa yang cukup banyak, dan kita siapkan 2 gedung khusus untuk kegiatan kemahasiswaan. Juga untuk peribadatan, saya kira ini difasilitasi universitas, kita juga semua agama ada sarana untuk beribadah gitu. Juga fasilitas-fasilitas yang lain saya kira di UNS ini sangat tersedia dengan baik dibandingkan dengan perguruan tinggi di luar Universitas 11 Maret gitu. Oke, baik. Memang terlihat ya FKIP ini lumayan ngejreng gitu. Maksudnya terlihat lebih gitu, terlihat bagus dan terlihat melahirkan bibit-bibit unggul pastinya Bapak. Nah, mungkin ini pertanyaan selanjutnya bisa dijawab oleh Pak Wadek ya, terkait dengan akademik gitu. Melihat prodi-prodi yang ada di FKIP ini cukup lumayan banyak. Sebenarnya apa saja sih Pak yang dipelajari di dalam mata kuliah yang ada di FKIP ini? Iya, memang karena program studinya sangat banyak ya Mbak Lina ya, ada 25 tadi yang S1 ya, dan di S2 ada 17, S3 ada 5, tentu ini sangat beragam. Tetapi ada mata kuliah yang itu merupakan ciri khas fakultas. Itu namanya mata kuliah MK3 ya. Itu antara lain adalah ada mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Ada mata kuliah bimbingan konseling. Ada mata kuliah pendidikan inklusif. Dan bahkan sekarang ini ada mata kuliah baru namanya pengelolaan kelas digital. Ya. Jadi merupakan unggulan fakultas kita, karena itu merupakan satu pilihan yang tepat untuk membekali para calon-calon lulusan, calon pendidik profesional yang nanti tidak hanya menguasai dalam bidang keilmuannya, tetapi juga menguasai teknologi pembelajaran dan juga mampu merancang atau sebagai arsitek pembelajaran yang berbasis pedagogi. Ya, itu. Jadi ada mata kuliah yang khusus, kemudian juga ada mata kuliah yang namanya pengembangan peserta didik, dan itu kemudian ada micro teaching. Micro teaching itu pembelajaran kecil yang diberikan pada kelompok mahasiswa yang disiapkan nanti untuk ke praktek di sekolah mitra yang namanya PLP ya, perkenalan lapangan persekolahan. Nah, sehingga mahasiswa kami sebelum ke sekolah mitra sudah ada micro teaching selama 1 semester yang dibimbing oleh tim teaching, beberapa guru, dosen, dan nanti di lapangan mereka selama 3 bulan di sekolah mitra, mulai dari sekolah dasar, kemudian SLB, kemudian SMP, SMA, dan SMK. Ya, bahkan ada juga yang di PAUD. Wah. Seperti itu. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wadek ya. Jadi untuk kamu Sobat Semar, bukan hanya teorinya saja, tapi juga kamu akan diajarkan tentang praktiknya. Buat kamu yang masih pikir panjang nih, mau masuk FKIP UNS atau enggak sih gitu ya. Langsung aja, nggak perlu pikir panjang, langsung daftar di FKIP UNS gitu nggak. Baik, terima kasih kepada Bapak Mardiana dan juga Bapak Slamet yang sudah menjelaskan tentang seluk-beluk ya dan gambaran FKIP UNS ini, dan harapannya nanti semoga Sobat Semar pastinya dapat lebih menambah pengetahuan ya, terutama yang ingin menjadi mahasiswa di FKIP UNS ini. Dan jangan lupa juga buat kamu Sobat Semar untuk menghubungi website resmi dan media sosialnya FKIP UNS ya, untuk mengenal lebih dekat lagi dengan FKIP UNS. Dan nih kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan ya Bapak. Ini ada dari teman-teman Sobat Semar yang kadang nih masuk di SPMB begitu. Nanti beberapa pertanyaan Q&A dari mahasiswa di luar sana atau dari mahasiswa yang baru akan mendaftar ke FKIP UNS nih. Oke, pertanyaan yang pertama mungkin bisa dijawab oleh Bapak Wadek. Nggih, ini terkait dengan ada praktikum tidak sih di FKIP dan seperti apa bentuknya begitu? Iya, terima kasih Mbak Lina. Jadi banyak program studi di FKIP karena merupakan kekuatan ya. Yeah. Dan hampir setiap program studi itu ada mata kuliah prakteknya. Ya, sebagai contoh misalnya untuk program studi pendidikan fisika,
itu punya laboratorium. Kemudian program studi pendidikan kimia, program studi pendidikan IPA, biologi dan seterusnya. Itu tentu ada fasilitas untuk praktikum di laboratorium. Bahkan juga ada mata kuliah yang misalnya untuk teknik bangunan, teknik mesin, dan pendidikan teknik informatika, semua ada laboratoriumnya, Mbak. Sehingga banyak sarana prasarana yang bisa digunakan untuk peningkatan dan memperkuat kemampuan keterampilan para mahasiswa untuk membekali skill ya. Setelah nanti lulus, dipastikan tidak saja memiliki kemampuan pedagogik atau pembelajaran, tapi juga kemampuan profesionalisme dalam bidang ilmunya yang didukung dengan praktek, dan juga kemampuan dalam integrasi sosial, dan juga ada kompetensi kepribadian yang matang. Di dalam bidang bahasa seni juga ada prakteknya, Pak. Bahasa Inggris ada laboratoriumnya, bahasa Indonesia ada laboratorium penyiaran ya. Di seni rupa apalagi banyak galeri-galeri, studio-studio ya. Ada studio misalnya patung, lukis, seni kriya ya, kemudian desain, dan bahasa Jawa juga ada untuk penyiaran-penyiaran, ada juga kesenian daerah ya. Kemudian praktek untuk mocopat atau nembang ya. Kemudian di bidang klaster sosial ekonomi juga ada laboratorium untuk administrasi perkantoran, akuntansi, ekonomi, di sejarah juga ada labnya, dan lain sebagainya, PPKN, geografi, lengkap. Baik, wah sangat banyak ya Sobat Semar. Jadi pertanyaan kamu sudah terjawab nih. Ada praktikum tidak sih di FKIP? Ada, dan ada banyak ya Pak. Boleh saya tambahkan Mbak? Boleh Pak, ya. silakan. Jadi praktikum memang di masing-masing prodi itu ada laboratorium untuk praktikum mahasiswanya. Tetapi di samping itu kita juga, mahasiswa kita bisa praktikum secara langsung di dunia nyata gitu. Jadi misalkan pendidikan teknik mesin itu bisa praktikum di perusahaan, di PT Buma, di perusahaan otomotif gitu, sehingga di Astra gitu. Dan di perusahaan-perusahaan lain itu sebagai wujud untuk kegiatan-kegiatan praktikum kerjasama antara FKIP, UNS dengan beberapa perusahaan gitu. Untuk praktikum di bidang pendidikan, kita punya kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk praktek pembelajaran gitu. Sehingga memang di semua prodi kita fasilitasi untuk kegiatan-kegiatan praktikum untuk meningkatkan keterampilan dari para mahasiswa kami. Baik, oke. Tadi sudah ditambahkan kepada Pak Dekan. Kemudian ini ada pertanyaan, mungkin Sobat Semar bertanya seperti ini karena melihat dari kondisi pandemi yang sekarang ini gitu Pak. Bagaimana sih konsep perkuliahannya di FKIP UNS ini? Apakah masih secara daring, apa sudah luring begitu? Pak Dekan atau saya monggo? Monggo. Pak Dekan. Ya, mungkin kalau kebijakan dari universitas itu proses pembelajaran di masa pandemi COVID itu dilaksanakan secara blended gitu, dan itu disesuaikan dengan karakteristik dari mata kuliah gitu. Ada yang untuk kegiatan-kegiatan praktikum yang menuntut keterampilan itu dilaksanakan secara luring, tatap muka secara langsung di laboratorium. Terus perkuliahan teori kalau itu efektif dan dalam rangka menjaga kontak langsung dengan teman-teman itu dilaksanakan secara daring. Jadi untuk selama ini sesuai dengan kebijakan dari pemerintah kota, terus juga dari universitas, maka pembelajaran bisa dilakukan secara blended. Jadi ada yang mengikuti secara daring, tapi ada juga yang mengikuti secara luring gitu. Nah, disesuaikan dengan karakteristik dari mata kuliahnya. Mungkin Pak Widi Satu bisa menambahkan informasi. Terima kasih Pak Dekan. Untuk ujian skripsi bagi S1 dan juga untuk ujian S2 bagi mahasiswa magister, dan untuk ujian S3 bagi program doktor itu harus luring, ya, harus luring. Jadi memang arahnya itu supaya tetap bisa meningkatkan kualitas akademik, tetapi tetap
berbasis pada prokes. Jadi kesehatan tetap jalan, bidang keilmuannya diharapkan jangan sampai terkendala. Begitu. Baik, wah sudah banyak sekali ya tadi pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada Pak Dekan dan juga Pak Wakil Dekan sudah langsung dijawab oleh masternya begitu nggih. Mungkin terakhir nih untuk pesan dan kesannya untuk Sobat Semar dimanapun mereka berada begitu Pak. Mungkin untuk closing statementnya dari Pak Dekan dan juga Pak Wakil Dekan. Terima kasih Mbak Rina. Jadi untuk adik-adik calon mahasiswa baru jangan ragu-ragu untuk bergabung di FKIP UNS karena fakultas ini merupakan fakultas yang sangat besar, memfasilitasi seluruh bidang keilmuan gitu dan kualitas di prodi-prodi FKIP UNS itu sangat baik, ditunjukkan dengan akreditasinya rata-rata sudah akreditasi unggul atau akreditasi A. Sarana prasarana juga sudah sangat memadai, SDM-nya juga kualitasnya juga sangat baik. Maka dari itu silahkan untuk bergabung dengan FKIP UNS menjadi keluarga besar di FKIP UNS. Terima kasih. Baik, mungkin dari Pak Wakil Dekan. Para calon mahasiswa yang hebat dan luar biasa, bahwa cita-cita FKIP adalah sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni di bidang pendidikan dan keguruan yang bereputasi internasional, namun tetap berdasarkan pada nilai-nilai budaya nasional. Oleh karena itu, kalau ingin mengembangkan diri dan sebagai calon pengabdi bangsa dan negara, pemimpin masa depan, mari kita masuk ke FKIP tercinta. Semboyan FKIP adalah bagus. Bagus itu singkatan berbudaya aktif. A-nya akseleratif, G-nya berwawasan global, kemudian U-nya mendidik selalu mahasiswa FKIP unggul, namun S-nya tetap santun. Mari bergabung dengan FKIP bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wakil Dekan dan juga Pak Dekan. FKIP bagus ya. Oke, Sobat Semar, tidak terasa cukup panjang juga ya hari ini kita berkenalan dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di UNS ini. Lumayan seru ngobrol bersama dengan Bapak-bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya dan juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di sofa ini gitu ya. Untuk kemudian menjelaskan kepada teman-teman Sobat Semar dan untuk lebih meyakinkan lagi Sobat Semar untuk mendaftar di FKIP UNS ini. Dan kita sudah sampai di penghujung acara Sobat Semar. Terima kasih juga kepada Sobat Semar yang selalu setia menyaksikan UNS Open Days 2022 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sampai jumpa di fakultas lainnya bersama rekan-rekan saya. Dan jangan lupa juga buat Sobat Semar untuk terus mengikuti informasi tentang penerimaan mahasiswa baru Universitas di layanan informasi SPMB UNS di www.spmb.uns.ac.id dan juga ada di Instagram di SPMB UNS. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua pemirsa.